Pemirsa, kasus KDRT di Kepulauan Riau cenderung mengalami penurunan. Meskipun angka kasus KDRT berkurang sebanyak 200 kasus dibandingkan 2 tahun sebelumnya, pemerintah akan terus berupaya menjamin dan melindungi masyarakat dari kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi kalangan perempuan dan anak. Masuknya pandemi COVID-19 di Provinsi Kepri diduga menjadi pemicu maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik hingga kekerasan sosial. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang kian terjepit selama berlangsungnya masa pandemi. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus KDRT di Kepri. Tercatat sebanyak 552 kasus KDRT terjadi di Provinsi Kepri pada tahun 2019. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 2020 kasus KDRT justru mengalami peningkatan menjadi 589 kasus. Hal ini dikarenakan oleh jatuhnya perekonomian masyarakat ketika pandemi COVID-19 mulai muncul dan menghambat arus perekonomian di kalangan masyarakat. Sedangkan di tahun 2021 per November ini, DP3P2AKB Kepri menemukan 300 kasus KDRT di Provinsi Kepri. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka kasus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh PJ Sekda Kepri Lamidi dalam kegiatan rumah singgah bagi korban KDRT dan korban perdagangan orang yang diserahkan oleh PT Angkasa Pura II kepada Pemprov Kepri. Lamidi berharap kasus KDRT baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual tidak lagi meningkat di tahun ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun selalu meningkat. Di mana pada tahun 2019 552, tahun 2020 meningkat menjadi 589. Mudah-mudahan pada tahun 2021 ini tidak terjadi peningkatan. Sampai dengan November, tanggal 18 November kemarin, jumlah kasus mencapai 300 kasus. Kita harapkan tidak terjadilah sampai akhir tahun dan semua kasus yang ada ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pelandaian kasus KDRT di Kepri ini merupakan hal yang harus senantiasa dipertahankan. Satu kasus kekerasan saja yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga sejatinya sudah terlalu banyak. Diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah hingga masyarakat pada umumnya untuk sama-sama melindungi kaum perempuan dan anak dalam pelukan keluarga yang harmonis. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.